Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Afif Rifki Maulana, NIM 158, Program Studi Profesi Apoteker, Fakultas Farmasi Universitas Jember, yang di sini akan menyampaikan ringkasan kuliah tamu, usaha produk kosmetika yang disampaikan oleh Ibu APT Naili Sifa SFAM, dan peluang usaha di industri kosmetik. Dengan dosen Bapak Dr. APT Yudi Wicaksono SSI MSI. Istilah kosmetik yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu kosmetikos yang berarti keahlian dalam menghias. Menurut peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tahun nomor 23 tahun 2019, kosmetik merupakan bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik. Peraturan Kepala Badan POM nomor 23 tahun 2019, di mana membahas bahan yang digunakan dalam kosmetik harus aman, bermanfaat, dan bermutu. Pemenuhan terhadap persyaratan keamanan dan kemanfaatan sebagaimana dimaksud dibuktikan dengan hasil uji laboratorium dan referensi ilmiah atau empiris lain. Bahan yang tidak diizinkan dalam kosmetik antara lain pewarna tekstil, termasuk di dalamnya rodamin B, merah K3, metanyl yellow, selanjutnya raksa, asam retinoat. Jenis produk kosmetik, sediaan kosmetik terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama ada kosmetik massa padat, contohnya sabun, deodoran, stick. Selanjutnya sediaan serbuk, serbuk tabur atau serbuk kompak. Selanjutnya sediaan setengah padat, pomade, sediaan krim, krim malam atau pelembab, sediaan gel, gel rambut, sediaan pasta, pasta gigi, sediaan cair yakni pewangi badan, sediaan cairan kental yakni sabun mandi cair, sediaan suspensi, contohnya lulur, bedak cair, mangir, dan sediaan aerosol, contohnya hair spray. Bahan dan penggunaannya serta untuk maksud evaluasi produk, di mana ada terdiri dari golongan satu dan golongan dua. Golongan satu, kosmetik yang digunakan untuk bayi, kosmetik yang digunakan di sekitar mata, rongga mulut, dan mukosa lainnya. Kosmetik yang mengandung bahan dengan persyaratan kadar dan penandaan, dan kosmetik yang mengandung bahan dan fungsinya belum lazim serta belum diketahui keamanan dan pemanfaatannya. Selanjutnya ada golongan dua, di mana golongan dua di sini kosmetik yang tidak termasuk dalam golongan satu. Jenis-jenis produk kosmetik terdiri dari beberapa jenis. Pertama ada preparat bayi, kedua ada preparat mandi, yang ketiga preparat make up mata, keempat preparat wangi-wangian, yang kelima preparat rambut, yang keenam ada preparat pewarna rambut, yang ketujuh ada preparat make up, yang kedelapan ada preparat kebersihan mulut, kesembilan ada preparat kebersihan badan, yang kesepuluh ada preparat kuku, yang kesebelas ada preparat pewarnaan, perawatan kulit, yang ke-12 ada preparat cukur. Di mana pada era conscious beauty, yakni kecantikan masa kini, konsumen atau konsumen baru sangat-sangat menginginkan yang pertama authentic experience, pengalaman autentik, yang kedua terhubung dengan produk-produk buatan tangan, yang ketiga kosmetik atau bahan kosmetik tersebut berasal dari alam atau terhubung dengan alam. Yang keempat ada kosmetik yang minimalis. Yang kelima ada keinginan untuk intuitive life, yakni kehidupan yang intuitif, lebih dan kalem. Yang keenam ada keinginan untuk konsumsi yang lebih baik atau smart consumption. Di Amerika, lebih dari 9.500 orang terdiagnosis atau teridentifikasi mengalami penyakit kanker kulit setiap tahunnya.
Berikut ada kosmetik yang memiliki kandungan konsentrasi vitamin yang tinggi, di mana ada produk-produk berikut. Ada yang produk dengan vitamin C 20 dengan kadar 23%, dengan kosmetik yang mengandung vitamin B5 10%, kosmetik yang mengandung vitamin C 30%, vitamin C produk yang mengandung vitamin C 26%, produk kosmetik yang mengandung vitamin B5 10%, dan produk kosmetik mengandung vitamin B5. Ada produk kosmetik yang menggunakan repairing konsep, di mana di sini ada kandungan KIKA, kosmetik mengandung KIKA, kosmetik yang mengandung kolagen, kosmetik yang mengandung TK, dan kosmetik yang mengandung asam hyaluronik acid. Terus ada kosmetik dengan konsep mikrobiom, ada berikut ada skin sleep, di mana krim tidur yang menggunakan mikroba. Yang pertama ada mikroba Lactobacillus fermen lisat. Terus ada kosmetik krim dengan menggunakan bakteri Lactobacillus fermen lisat. Ada kosmetik yang mengandung prebiotik dan ada kosmetik dengan kandungan prebiotik. Selanjutnya eh, kosmetik dengan konsep vegan atau veganism konsep, di mana kosmetik di sini menggunakan bahan-bahan dari tanaman dan tumbuhan. Yang pertama ada packaging yang sustainable. Yang kedua ada kosmetik atau krim dengan vegan certified atau yang tersertifikasi dan teruji menggunakan bahan tanaman. Selanjutnya ada kosmetik dengan clean beauty concept. Clean beauty concept di sini menggunakan eh, konsep bersih dan cantik. Di sini ada Toxis List, ada Chicago krim atau kosmetik krim Chicago dan lain sebagainya. Cara pemilihan kosmetik yang aman menurut Badan POM, Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik. Jadi bagaimana cara memilih kosmetik yang aman? Pertama, belilah produk di tempat-tempat resmi, seperti contohnya di apotek, di klinik kecantikan, di swalayan, di distributor resmi lainnya, dan tempat-tempat yang resmi dan higienis lainnya. Yang selanjutnya setelah membeli produk kosmetik tersebut, lakukan cek pada produknya. Yakni ada cek klik pada produk, ada yang pertama cek kemasan, yang kedua cek label, yang ketiga cek izin edar, yang keempat cek kadaluarsa. Langkah yang ketiga, konfirmasi NIE melalui aplikasi Bepom Mobile. Bisa download di App Store dan maupun Play Store di Android. NIE di sini merupakan nomor izin edar. Pastikan nomor izin edar atau NIE yang tercantum pada kemasan kosmetik sudah benar terdaftar dan memiliki identitas sesuai dengan produk yang dikonfirmasi. Berikut kosmetik yang tersebar di Indonesia, di mana harus sesuai dan memenuhi jaminan mutu dan kualitas terbaik. Kosmetik-kosmetik di Indonesia di sini harus memenuhi uji standar halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Yang kedua, telah memenuhi izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Badan POM. Yang ketiga, telah memenuhi persyaratan pembuatan kosmetik yang baik atau CPKB. Dan yang terakhir, harus telah memenuhi atau memiliki standar perusahaan ISO 9001.2 2015 atau Certified ISO. Berikut prospek-prospek kerja yang berasal dari lulusan kefarmasian yang bisa bekerja di industri kosmetik. Yang pertama tentunya bisa kita masuk di marketing dan sales.
di mana di sini nanti kita akan mempromosikan dan memasarkan kosmetik-kosmetik produk dari pabrik atau perusahaan yang kita tempati yang bisa menjangkau banyak konsumen dan bisa meyakinkan konsumen. Selanjutnya ada research and development, di mana nanti tugas kita sebagai tenaga kefarmasian adalah mengembangkan dan meneliti. Yang tentunya yang awalnya meneliti eh, produk kosmetik yang akan nantinya perusahaan akan pasarkan, ya di mana akan memenuhi kualitas dan manfaat terbaik yang dibutuhkan oleh konsumen. Serta development di sini mengembangkan produk kosmetik tersebut bisa up to date dan berinovasi baik dari segi kebutuhan konsumen dan dari segi packaging dan sebagainya. Yang ketiga nanti bisa di lulusan kefarmasian di sini masuk di bagian produksi, kemudian nanti bisa mengurusi apa kerja eh, sistem sistem kerja yang diberlakukan di perusahaan atau pabrik sesuai dengan SOP-nya. Yang keempat, quality. Di bagian quality nanti bisa masuk pada quality assurance dan quality control. Yang kelima ada aspek kerja warehouse dan logistik, di mana peran dari warehouse dan logistik di sini adalah menata barang-barang yang dihasil dari produksi pabrik dan perusahaan, kemudian ditata sedemikian rapi sesuai dengan nomor bed dan lain sebagainya dan urutan-urutannya sesuai dengan prosedur SOP yang diberlakukan di perusahaan dan untuk kemudian dikirimkan ke atau didistribusikan ke luar atau ke konsumen. Selanjutnya ada prospek kerja logistik sama dengan warehouse dan logistik tersebut. Sekian dan terima kasih. Berikut tadi adalah ringkasan dan penyampaian ringkasan dari kuliah eh, industri kosmetik yang disampaikan oleh Ibu Naila Sifa. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.